Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asyarina Pratami dengan NIM 010852103. Saya akan menerangkan sedikit tentang perkembangan moral dan agama pada anak usia dini. Berikut adalah penjelasannya. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang perkembangan moral pada anak usia dini. Hakikat moral diartikan sebagai anak berperilaku sesuai dengan aturan yang ada di masyarakat. Contohnya, anak membuang sampah pada tempatnya, kemudian anak mengucapkan terima kasih ketika sudah ditolong, dan masih banyak lagi. Baik, yang kedua ada amoral. Apa sih hakikat amoral itu? Amoral diartikan sebagai anak berperilaku menyimpang atau tidak sesuai dengan aturan yang ada di masyarakat. Contohnya, anak yang membuang sampah sembarangan, anak yang tidak nurut dengan orang tua atau membangkang, anak yang melakukan bullying, dan masih banyak lagi. Selanjutnya adalah teori dari psikoanalisa. Dari teori ini mendefinisikan moral sebagai proses pengimplikasian norma masyarakat dan kematangan organik biologik. Contohnya adalah anak yang mengucapkan salam ketika keluar masuk rumah. Hal ini ditanamkan pada anak usia dini sebagai kebiasaan yang harus dilakukan. Kemudian teori yang kedua adalah dari teori psikologi belajar atau behavioristik. Dari teori ini mendefinisikan moral sebagai hasil rangkaian SR atau stimulus respon berupa punishment atau hukuman dan reward atau pujian. Contohnya adalah pemberian kata hebat pada anak yang mau mengantri, kemudian pemberian teguran ketika anak tersebut menyelip atau menyerobot antrian. Teori yang ketiga adalah teori dari Piaget. Piaget sendiri membagi dua tahap moral, yaitu tahap realisme moral dan tahap operasional formal. Yang pertama adalah tahap realisme moral, bisa diartikan juga sebagai moralitas oleh pembatasan. Pada tahap ini, anak berada di umur kurang dari 12 tahun. Pada usia 0-5 tahun, anak akan bertindak sesuai dengan natural atau alamiahnya. Contohnya, ketika anak diberi es krim, kemudian anak tersebut berkata, es krim itu tidak enak. Kemudian, usia 5-12 tahun, anak lebih mampu membedakan tindakan benar dan salah. Contohnya, ketika anak diberikan es krim, kemudian anak tersebut menolak halus dengan mengatakan, maaf ya, saya sudah kenyang. Kemudian tahap yang kedua adalah tahap operasional formal. Tahap ini bisa dikatakan sebagai moralitas dengan analisis, yaitu usia lebih dari 12 tahun. Pada usia ini, anak sudah mampu memecahkan masalah dengan cara menganalisis. Contohnya adalah ketika anak diberi bakmi atau mie ayam, kemudian anak tersebut menolak halus dikarenakan anak tersebut sudah memikirkan bahwa bakmi atau mie ayam adalah makanan yang tidak sehat. Kemudian teori yang keempat adalah teori dari Lawrence Holbert. Nah, di teori ini Holbert membagi 3 moral, yaitu tingkat pro-konvensional, tingkat konvensional, dan tingkat post-konvensional. Pada tingkat prakonvensional ada 2 tahap. Yang pertama yaitu orientasi pada kepatuhan dan hukuman. Nah, artinya di sini anak melakukan sesuatu untuk memperoleh hadiah dan menghindari hukuman. Contohnya adalah anak yang patuh kepada orang tuanya untuk selalu rajin berangkat sekolah. Karena ia tahu ketika ia malas berangkat sekolah, maka ia akan dimarahi oleh orang tuanya. Kemudian tahap yang kedua adalah relativistic hedonism, artinya adalah memuaskan kebutuhan individu dan terkadang juga kebutuhan orang lain. Contohnya adalah ketika ibu menyuruh anaknya untuk bangun pagi sendiri. Ketika ia bisa bangun pagi sendiri, maka anak tersebut akan mendapat hadiah berupa uang saku lebih atau bekal yang enak. Pada tingkat konvensional juga dibagi menjadi 2 tahap. Tahap yang pertama yaitu orientasi mengenai anak yang baik. Nah, pada tahap ini anak melakukan perbuatan yang bisa dinilai oleh orang lain. Contohnya adalah ketika anak sedang melihat temannya kesusahan mengangkat kursi, anak tersebut dengan segera menolong temannya.
Kemudian tahap yang kedua adalah mempertahankan norma sosial dan otoritas. Artinya di sini adalah suatu kelompok jika ingin hidup harmonis, maka kelompok tersebut harus menerima kesepakatan yang telah disepakati bersama dan melakukannya. Nah, contohnya adalah anak harus datang ke sekolah sebelum atau tepat jam 8 pagi. Hal ini dikarenakan jam masuk sekolah dimulai di jam 8 pagi. Kemudian tingkat yang terakhir yaitu tingkat post-konvensional. Di tingkat ini juga ada dua tahap. Tahap yang pertama adalah orientasi pada perjanjian antara individu dengan lingkungan sosialnya. Artinya di sini adalah adanya hubungan timbal balik antara anak dengan lingkungan sosialnya. Contohnya, anak yang melakukan kerja bakti atau Jumat bersih di TK. Nah, hal ini dengan tujuan TK-nya bersih, kemudian kelasnya juga rapi, dan proses belajar mengajar juga lebih nyaman. Kemudian tahap yang kedua adalah prinsip universal. Artinya di sini adalah dalam hubungan antara individu dengan masyarakat terdapat unsur subjektif yang menilai perbuatan baik dan buruk. Contohnya adalah ketika anak melihat seekor kucing sedang terjebak di lumpur atau di sawah, kemudian dengan segera anak tersebut menolongnya. Pada saat menolong kucing tersebut, baju anak itu pasti kotor dikarenakan terkena lumpur. Nah, di sisi lain, ada orang lain melihat anak tersebut sedang berada di sawah dan mengira bahwa anak tersebut berjorok karena bermain di sawah, padahal anak tersebut berniat membantu kucing yang sedang terjebak di sawah. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang perkembangan agama pada anak usia dini. Oke, untuk yang pertama kita akan membahas tentang bagaimana cara menanamkan nilai agama pada anak. Untuk tahap usia 0-12 bulan, kita bisa mengajarkannya dengan cara mengenalkan doa-doa singkat. Kemudian di tahap usia 12-24 bulan, kita bisa mengajak anak untuk menirukan doa-doa singkat. Yang ketiga, tahap usia 2-4 tahun, kita bisa mengajarkannya dengan cara melafalkan doa-doa dan menirukan gerakan sholat. Kemudian yang terakhir, tahap 4-6 tahun, kita bisa mengenalkan hari-hari besar agama dan membiasakan anak untuk beribadah setiap hari. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara menghadirkan Tuhan pada anak usia dini. Yang pertama adalah hadirkan Tuhan lewat aktivitas rutin. Misalnya, ketika selesai sholat, ajarkan anak untuk selalu berdoa. Kemudian yang kedua ada manfaatkan momen religius. Misalnya, ketika bulan Ramadan, ajak anak untuk berpuasa. Karena dengan berpuasa, kita akan mendapatkan pahala dari Tuhan. Yang ketiga, gunakan cerita sebagai alat bantu. Misalnya, ketika hujan turun, itu merupakan rahmat yang diberikan oleh Tuhan. Nah, yang terakhir adalah beri kesan positif tentang Tuhan. Misalnya, ketika diberi kesehatan, anak harus tahu bahwa itu pemberian dari Tuhan yang maha baik. Sekian penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.